Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Saidah dari Prodi Psikologi Universitas Insan Cinta Indonesia. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang mengapa sih cinta saja tidak cukup sebuah strategi komunikasi efektif dalam pernikahan. Pernahkah Anda duduk di ruangan yang sama dengan pasangan Anda, namun rasanya seperti terpisah lautan yang sangat luas? Rumah tangga terasa hening, bukan karena tidak ada suara, tapi karena ada hal-hal besar yang sengaja ditahan dan tidak diucapkan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa selama ada rasa cinta, sebuah pernikahan akan berjalan baik-baik saja. Namun, kenyataan di lapangan seringkali mengetuk pintu kita dengan keras. Cinta itu adalah fondasi, tetapi komunikasi adalah tiang dan atap yang menjaga rumah tangga itu tetap berdiri saat badai datang. Banyak hubungan hancur bukan karena hilangnya rasa sayang, melainkan karena tumpukan salah paham kecil yang dibiarkan bertahun-tahun. Hari ini, mari kita duduk sejenak dan bicarakan bagaimana cara kita bicara agar rumah tangga tidak sekedar bertahan tetapi juga tetap hangat. Nah, sebelum kita memperbaiki cara kita berkomunikasi, kita harus memahami dulu di mana sih letak bocornya itu. Dalam hubungan pernikahan, tanpa disadari kita sering jatuh ke dalam 3 jebakan komunikasi yang merusak. Pertama adalah ekspektasi mind reading. Kita sering berharap pasangan itu membaca pikiran kita gitu. Kalau dia cinta harusnya dia paham tanpa aku minta gitu. Nah, ini adalah jebakan yang terbesar. Pasangan kita adalah manusia biasa, bukan membaca pikiran. Menuntut pemahaman tanpa memberikan penjelasan hanya akan membuang energi saja dan menyisakan rasa kecewa. Kedua adalah pola defensif dan saling menyalahkan. Saat konflik datang, respon alami kita itu seringkali adalah bertahan atau menyerang balik. Kata-kata seperti kamu salah atau kamu tidak pernah bla 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 gitu, secara otomatis membuat pasangan itu menutup diri dan bersiap untuk bertengkar, bukan mencari jalan keluar. Yang ketiga itu ada silent treatment. Mendiamkan pasangan saat marah mungkin terasa seperti cara menghindari pertengkaran. Namun, mendiamkan tanpa batas waktu yang jelas adalah bentuk hukuman emosional. Hal itu tidak menyelesaikan masalah, melainkan menumpuk bom waktu yang siap meledak di masa depan. Lantas, bagaimana kita mengubah pola ini? Ada 4 strategi utama yang bisa kita latih mulai hari ini. Pertama adalah dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Ketika pasangan berbicara, refleks pertama kita kan seringkali adalah menyusun pembelaan di dalam kepala. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan. Tarik nafas dulu, matikan ponsel kita, tatap matanya dan dengarkan hingga selesai. Cari tahu apa emosi di balik ucapannya. Misalkan, apakah dia sedang lelah, atau apakah dia merasa takut, atau apakah dia hanya butuh untuk diakui saja gitu. Kemudian yang kedua adalah gunakan teknik I statement, pernyataan saya. Ganti fokus kalimat dari menyerang pribadi pasangan menjadi menyampaikan apa yang Anda rasakan. Coba bandingkan antara daripada mengatakan kamu itu cuek banget, gak pernah bantu di rumah misalkan. Coba ubah menjadi aku merasa kewalahan dan lelah sekali hari ini. Boleh minta tolong gak bantu aku bereskan rumah dan sebagainya. Perhatikan perbedaannya. Kalimat pertama memicu pertengkaran, sedangkan kalimat kedua itu adalah mengundang empati. Yang ketiga adalah sepakati aturan time out. Emosi yang meluap tidak pernah menghasilkan keputusan yang bijak. Jika diskusi mulai memanas, jangan ragu untuk mengambil jeda apakah dan katakan dengan jujur gitu. Aku ingin menyelesaikan ini tapi aku sedang emosi, beri dong aku waktu 20 menit untuk tenang lalu kita bicara lagi deh gitu. Nah, ingat pastikan Anda benar-benar kembali untuk menyelesaikan setelah keadaan tenang tersebut. Kemudian yang keempat adalah validasi emosi pasangan. Validasi bukan berarti Anda selalu menyetujui pendapatnya gitu. Validasi itu artinya adalah Anda mengakui keberadaan perasaannya. Kalimat sederhana seperti aku paham kenapa kamu merasakan kecewa soal ini gitu. Dan itu bisa menjadi meruntuhkan tembok pertahanan pasangan dalam hitungan detik.
Bayangkan sebuah malam di mana Anda dan pasangan pulang dalam keadaan sama-sama lelah, sama-sama capek. Kemudian masalah kecil tiba-tiba terjadi gitu. Mungkin ada pekerjaan rumah yang lupa dilakukan sebelumnya. Nah, di masa lalu situasi ini kan mungkin memicu adu argumen selama 2 jam atau lebih gitu. Diakhiri dengan tidur saling membelakangi dan rasa ganjel hingga keesokan harinya gitu. Nah, namun dengan strategi komunikasi yang tepat, skenario ini bisa berubah gitu. Anda mengambil nafas dalam-dalam, menyadari rasa lelah masing-masing, duduk berdekatan dan mengekspresikan kebutuhan Anda tanpa menyalahkan. Hanya butuh waktu 5 menit saja mungkin bicara jujur dengan empati untuk mengubah potensi konflik menjadi momen yang justru mempererat ikatan. Perbedaannya adalah bukan pada masalah ada atau tidaknya masalah gitu, melainkan adalah pada cara Anda itu berdua merespon masalah tersebut. Sehingga pernikahan yang bahagia itu bukanlah pernikahan yang bebas dari perbedaan pendapat. Pernikahan yang bahagia itu adalah pernikahan yang ketika dua orang dewasa itu memilih untuk terus saling memahami, meskipun itu tidak mudah untuk dilakukan. Komunikasi yang efektif adalah sebuah keterampilan. Ia membutuhkan latihan harian, kesabaran yang tebal, dan yang paling utama adalah kerendahan hati untuk menurunkan ego. Nah, malam ini ketika Anda melihat pasangan Anda, cobalah luangkan waktu sekitar 10 menit tanpa gangguan layar atau pekerjaan. Tanyakan satu pertanyaan sederhana padanya. Apa yang bisa aku lakukan agar kamu merasa lebih didengar dan dicintai? Bicaralah dengan hati, dengarkan dengan empati. Karena menjaga pernikahan tetap hangat adalah perjalanan seumur hidup yang layak diusahakan setiap harinya. Terima kasih telah menyimak video saya dan mari mulai menyapa pasangan kita dengan cara yang baru hari ini. Terima kasih, saya Nesa Idah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.